Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Elvianita, NIM 2205346, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian sosial. Yang pertama, definisi pengendalian. Pengendalian secara efektif dan efisien tanpa adanya sistem pengendalian yang baik, maka kemungkinan untuk terjadi penyimpanan kinerja perusahaan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan tindakan koreksi dapat dilakukan memperbaiki penyimpangan bahwa agar dapat mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tipe-tipe pengendalian sosial. Yang pertama, preventive control. Pengendalian preventif yaitu pengendalian internal yang dilakukan sebelum masalah tersebut timbul. Contohnya yaitu dibuatnya peraturan-peraturan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Yang kedua, operational control. Pengendalian operasional adalah proses dalam bisnis yang dilakukan dengan menetapkan kemampuan tiap sumber daya yang digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi rencana, kemampuan produktif, serta melakukan perbaikan rencana. Yang ketiga, pengendalian kerja. Metode dalam pengendalian. Satu, menggunakan guru atau lebih fleksibel. Selanjutnya, tahapan dalam proses pengendalian. Yang pertama, perencanaan program. Perencanaan yang dirinci penting untuk mengurangi proses manajemen. Ada beberapa tahapan perencanaan program yang harus dilalui. Yang kedua, perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan tidak hanya membahas jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga sumber biaya serta perencanaan cadangan jika ada kebutuhan ekstra di luar perkiraan. Pembiayaan juga menyangkut pembahasan resources yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dalam kegiatan manajemen, mulai dari utilitas hingga perlengkapan kantor dan material. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembiayaan harus dipresentasikan di depan jajaran pemimpin serta pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan manajemen. Hal ini untuk memastikan adanya kesepakatan terkait pembiayaan sehingga tidak ada pemborosan atau kasus kekurangan dana perusahaan dan organisasi, untuk harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, seperti pajak dan pembayaran rutin lainnya. Keempat, pencatatan dan akunting. Pengendalian manajemen wajib melibatkan pencatatan dan akunting. Perusahaan atau organisasi memiliki sifat khusus yang melakukan pencatatan terkait berbagai aspek manajemen, misalnya menggunakan sumber daya, pencapaian target harian, serta kendalaan yang dihadapi. Pencatatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem khusus yang bersifat konsisten dan dibuat berdasarkan patokan tertentu untuk memudahkan pelaporan. Yang kelima, laporan dan evaluasi. Akhirnya, setiap pencatatan kegiatan manajemen pasti berujung pada pelaporan. Hal ini mencakup catatan keuangan, hasil kinerja, perbandingan kinerja pada waktu tertentu, sehingga
hambatan dan masalah yang dihadapi saat pelaksanaan era digital, kemungkinan perusahaan, organisasi, hingga memiliki bisnis kecil untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara otomatis, penggunaan software dan aplikasi manajemen. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.